Lantaran itu merupakan bentuk apresiasi dari penggemar yang mengidolakan dirinya. Beranjak dari aksi orang tua Vidi Aldiano bagikan jas almarhum ke para ustadz, berbeda kisah menjadi salah satu penyanyi dangdut pria papan atas tanah air yang selalu tampil energik dan heboh di panggung, membuat kehadiran King Nazar selalu dinanti para penggemar. Memiliki panggilan khas dari fans yaitu Oppa Kiyowo yang mencerminkan citra dirinya yang identik dengan nuansa Korea serta julukan King Nazar. Pelantun tembang Mati Lampu ini justru menanggapi santai keberadaan panggilan dari julukan tersebut. Lantaran itu merupakan bentuk apresiasi dari penggemar yang mengidolakan dirinya. Ya aku sih bersyukur aja, maksudnya alhamdulillah aja karena buat aku menjadi idola itu kan juga harus menjadi panutan ya yang baik. Orang manggil King aja aku terima, orang manggil aku Oppa aku terima, mana aja lah. Yang penting mah pokoknya kalian happy, kalian senang, aku ikut. Sebagai raja di setiap penampilannya, King Nazar memang selalu terlihat eksis, unik, serta spektakuler saat berada di panggung. Dan kepada tim Silet, pedangdut kelahiran Bandung 5 Januari 1988 ini secara eksklusif memperlihatkan pakaiannya saat di luar panggung yang jauh lebih santai. Aku hari-hari sebenarnya kalau kemana-mana memang celana jeans, terus kemeja atau misalkan kaos, sepatu sneakers gitu-gitu aja sih, nggak ada yang emang pakai gimana-gimana enggak. Penampilan King Nazar yang memukau di panggung nyatanya juga menarik perhatian pasangan Arumi Baksin dan Emil Dardak untuk menyaksikan langsung penampilan sang raja saat di Surabaya belum lama ini. Arumi bahkan sampai memperlihatkan detail busana merah bermotif love yang dikenakan Nazar yang memang terlihat begitu mencolok dan meriah. Suasana pun semakin heboh saat King Nazar yang berhasil menggoyang penonton tiba-tiba turun panggung dan mengajak Arumi dan sang suami yang merupakan wakil gubernur Jawa Timur itu ikut menyanyikan lagu Mati Lampu sebagai penutup penampilannya. Aku tuh mengincar King Nazar. Aku sering ketemu sama King Nazar. King, ya Allah King, Masya Allah, subhanallah, lope. Alhamdulillah. Iya ketungguin, banyak banget yang udah nungguin. Alhamdulillah. Ini aku sesaat lagi Yes. perpindahan. Iya benar. Joget ya Pak, joget di sini ya Pak. Joget ya. Hilman Mansur Madiabo, ayo Surabaya joget semua. Seperti mati lampu ya sayang. Mati lampu. Mati lampu ya sayang. Bagaimana menjaga. Terima kasih. Seru banget waktu di Surabaya. Aku seneng aja beliau-beliau excited untuk nonton gitu. Jadi dan nyanyi, ya pokoknya luar biasa deh. Makasih banyak buat Pak Wagub beserta istri Pak Emil dan Bu Arumi. Namun di tengah padatnya jadwal kerja dan juga manggung saat ini, siapa sangka jika duda satu anak ini ternyata pernah juga terkena sakit radang pernafasan dalam. Bahkan sampai mengalami sesak nafas hebat akibat kelelahan menjual suara. Aku terlalu capek banget itu tuh, jadi imunnya turun, jadi drop. Udah gitu diet dengan kegiatan yang seguambreng, aku diet jadi nutrisinya tidak tercukupi, akhirnya ya gitu. Aku ada kayak radang, tapi peradangannya itu di saluran pernafasan bawah, jadi dekat paru-paru gitu.
Dan kini kapasitas King Nasar sebagai host kian melesat setelah ia bersama Andika Pratama didapuk untuk menggawangi acara baru, program Healing Jalur King Nasar yang akan segera tayang di layar kaca RCTI pada awal Mei mendatang. Ya, inilah acara variety show dengan format hiburan yang menggabungkan curahan hati, komedi, musik, serta interaksi langsung dengan masyarakat, khususnya emak-emak. Tahu ya, kalau ibu-ibu kan pasti curhatannya banyak, kegiatannya banyak, keluhannya banyak gitu. Mudah-mudahan semuanya penonton program terbaru RCTI Healing Jalur King Nasar mudah-mudahan bisa terhibur dan bisa seru melihat programnya dan bisa ngena di hati pemirsa RCTI. Tidak hanya King Nasar yang akan segera menghebohkan layar kaca RCTI, dari sinetron Terikat Janji sudah lebih dulu memikat pemirsa di rumah. Memerankan sosok Sena, intel polisi yang menyamar sebagai pedagang ketoprak, pesona Arya Saloka dalam sinetron Terikat Janji benar-benar membius dan mempesona emak-emak. Apalagi Arya juga mampu menghadirkan kisah asmara yang menggemaskan dengan lawan mainnya, Asya Asunkau, pemeran Davina, dalam jalinan cinta pura-pura yang intens dan penuh emosi. Dan inilah aksi Arya Saloka sebagai Sena saat beraksi sebagai polisi dan juga penjual ketoprak. Malam-malam begini makan sendirian. Lagi benci sama dunia itu, Mbak? Saya cuma lagi kesel aja sama orang yang salah. Isinya lengkap. Romance ada, action ada, crime-nya ada, dramanya ada. Isinya lengkap di dalam situ. Jadi tinggal kalian lihat siapa yang jatuh cinta duluan. Itu. Terlepas dari peran menantang dalam alur skenario yang lagi-lagi harus dilakoninya, maka inilah cara Arya Saloka untuk tetap fit dan sehat di tengah padatnya jadwal syuting stripping. Kita nanti cobain semua latihan alatnya, kita coba-coba, kita ambil full body kecuali kaki. Ya, kalau untuk sehat harus olahraga. Di lain kisah, keseruan dan kehebohan mewarnai gerebek pemirsa Terikat Janji di kawasan Cipete, Jakarta Selatan semalam. Ketegangan juga dirasakan ibu-ibu fans garis keras Terikat Janji yang penasaran dengan ujung dari percintaan pura-pura pasangan senada ini yang acap diganggu oleh Jihan yang kini juga menjadi musuh emak-emak. Jihan, penjahat, penjahat, kesel. Bayangan tuh, lihat bayangan dia. Ditolong nama bapaknya, mamanya. Bang enak. Senjata makan Tuhan, senjata makan Tuhan. Duh, pengen saya borong aja tuh mas dagangannya mas. Ya ilah ilallah. Oh, ganteng banget minta Allah, ganteng banget. Pengen apalagi kalau lagi ngulek ya. Rasanya pengen cubit ada tuh. Apalagi tuh lihat bibirnya. Apa senyumannya. Gregetan banget deh. Saksikan sinetron Terikat Janji setiap hari jam 19.00 hanya di RCTI.